Ya, tadi terputus setelah testimoni dan saya bertanya ke Anda Pak Jonan, jadi saya mau menegaskan itu bukan kejutan untuk Anda. Enggak. Tidak kejutan. Apakah karena itu juga mengapa kemudian Anda pada 30 Desember kalau saya tidak salah mengeluarkan peraturan yang mengenai tarif batas yang Anda ubah menjadi minimal 40% itu? Gini, itu kalau ini bukan karena kecelakaan pesawat Air Asia ini ya. Jadi yang saya lihat itu bukan, sama sekali bukan. Walaupun selang 2 hari, 28 kejadiannya, 30 keluar, tidak ada kaitannya sama sekali? Enggak ada. Sebenarnya pembenahannya itu sudah dilakukan, saya sudah lakukan, kami sudah lakukan itu sejak saya mulai masuk. Nah, saya mulai masuk itu saya 60% konsentrasinya di aviation, di perhubungan udara. Karena ini menurut saya masalah safety itu paling sensitif dibandingkan subsektor lain, misalnya laut, darat, kereta api dan sebagainya. Ini paling sensitif. Sebenarnya ini adalah industri yang no mistake, nggak boleh buat salah sama sekali. Ya. Nah, ya kebetulan ada pesawat yang naas dan sebagainya. Ini jalan terus, pembenahannya jalan terus. Ada yang kalau misalnya kenapa nggak mau ditunggu? Saya nggak mau tunggu. Makin ditunggu makin mau kapan gitu. Oh nggak ada pertimbangan tuh harus ditunggu kok dan sebagainya. Tunggu apa? Tunggu sampai Anda mengubah peraturan itu maksudnya? Ya ditunggu misalnya ini kan lagi kecelakaan, ditunggu dulu kalau mau bikin peraturan. Oh, nggak ada hubungannya kok gitu dan sebagainya. Itu satu. Yang kedua, kan tadi saya sudah ngomong, ini ngurus transportasi itu harus logical, ya. Nah, saya sendiri sebagai mantan operator itu membenahi safety transportasi itu harus membenahi krunya dulu, ya orang yang terlibat di dalam proses kegiatan itu atau proses produksi itu apapun lah mau namanya, ya misalnya ini, ya. Ada cockpit crew, cabin crew, air traffic controller sebagai petugas loh ya, bukan sebagai badan usaha. Ya. Terus yang namanya banyak pihak yang harus dibenahi. Misalnya pengawas operasinya yang seperti saya katakan tadi, principal operation inspector, ya, principal maintenance inspector. Ini semua ini harus diurusin dulu, karena mereka ini adalah penyelenggara kegiatan. Oke. Ya, gitu. Yang tidak memikirkan bisnis, karena mereka ini penyelenggara kegiatan yang harus memikirkan keselamatan, ya, memikirkan layanan dan sebagainya. Kalau ini tidak dibenahi dulu pasti nggak bisa, menurut saya. Gitu. Ini kan akan banyak keluar pembenahan lain, ya, peraturan lah ya, karena saya regulator, regulasi-regulasi lain yang membuat supaya mencegah adanya kecelakaan. Memang ada yang tanya, ya. Pak, kalau ini semua dibenahi, apa dijamin tidak bisa celaka? Nah, ini pertanyaan, menurut saya ini pertanyaan orang yang apa ya? Gitu. Nggak ada yang bisa jamin zero accident itu. Nah, yang kita lakukan itu membuat satu proses kegiatan transportasi itu untuk sebaik-baiknya supaya terhindar dari celaka. Oke, dan dengan menaikkan tarif tadi, memang karena Anda melihat ada hubungan langsung. Nah, gini, kalau menaikkan tarif itu begini. Waktu saya tanggal 28 Oktober 2014 itu mulai bertugas di Kementerian Perhubungan, itu tarif batas bawahnya itu sudah dibuat malah 50% dari tarif batas atas yang tanda tangan Pak Mangindaan. Ini kan sudah lumayan saya bikin 40. Paham ya? Awalnya sebulan setelah itu, setelah 50, kita bilang oke lah coba diturunkan 30. Jadi 30. Supaya masih bisa kompetitif. Dengan harapan bahwa kurs rupiah terhadap mata uang US dollar atau euro dan sebagainya ini menguat. Ternyata tidak menguat sampai sekarang. Ya udah saya bikin 40 aja. Oke. Dan sebagainya. Kalau nanti menguat, ya mungkin diturunkan. Jadi pertimbangannya hanya semata-mata soal kurs atau ada pertimbangan lain? Saya boleh Pak Jonan, saya ingin minta lempar ke YLKI, ada Mas Tulus Abadi, pengurus harian YLKI. Mas Tulus, konsumen berteriak soal kebijakan yang diambil Pak Menteri, apa yang Anda tangkap dari suara-suara konsumen soal kebijakan perubahan tarif ini? Ya, kalau soal tarif kan berarti soal pengeluaran ya, artinya ketika tadinya merasa diberikan tarif lebih murah oleh operator, kemudian ada regulasi baru, artinya dia harus mengeluarkan lebih banyak. Misalnya ada konsumen yang mengadu ke saya, misalnya dari Jakarta ke Malang sekarang harus
800.000 misalnya begitu. Nah, artinya akses masyarakat untuk naik pesawat itu potensinya menjadi bisa berkurang karena merasa mahal gitu dengan tarif yang baru tersebut. Itu yang dari sisi besaran tarif gitu. Memang kalau dikaitkan dengan masalah tarif yang berbasis LCC misalnya, di kami saat ini pengaduan yang paling banyak dari sekitar 1.200 pengaduan itu transportasi menduduki ranking 4 dan didominasi oleh pengaduan masalah maskapai. Dan memang pengaduan masalah maskapai juga lebih banyak maskapai yang berbasis LCC. Gitu soal bagasi hilang, refund tiket yang sulit ya, dan bahkan ada yang berdimensi keselamatan. Misalnya di satu sisi pramugari berteriak kenakan safety belt, tapi ada satu seat yang tidak ada seat beltnya misalnya. Ini kan seperti itu. Mas Tulus, secara singkat saja, tepat atau tidak menurut Anda kebijakan ini? Ya, kalau dari sisi tadi kan sebenarnya diturunkan. Saya juga baru tahu kalau itu dari tadinya 50% menjadi 40%. Artinya sebelumnya kan 30 kemudian 40. Ya, itu kan sebenarnya tidak terlalu shock sebenarnya kan. Oke, kita akan lanjutkan. Kita headline news dulu Pak Jonan. Setelah headline news kita akan lanjutkan Jurus Jonan di Mata Najwa sesaat lagi.